oleh tanganmu sendiri, tapi Allah lebih banyak mengampuni itu semua. Dan ya, nah kalau pengen jujur, ya bisa jadi ada yang datang ke sini teh difitnah. Jadi balik lagi, kalau mungkin dulu kita nggak pernah ngelakuin apapun itu yang jadi penyebab kesini, mungkin nggak kesini juga. Ya, hidup lempeng lurus misalkan, nurut sama Allah. Masa iya tiba-tiba kena masalah. Masalahnya mah ada gitu, tapi tidak akan menghinakan, tidak akan jadi masalah yang lebih besar lagi. Jadi ibarat gini ya, bayangin semuanya lagi nyetir mobil, udah kacanya tanah semua, nggak kelihatan apa-apa, coklat tuh itu, nggak ada bening-beningnya, gelap, nggak kelihatan. Pertanyaannya, nyetir pakai mobil yang kacanya tanah semua, nggak kelihatan apa-apa, nyetirnya tenang atau gelisah? Gelisah. Apa yang bikin gelisah? Karena tidak ada jalanannya, atau karena jalanannya mah ada tapi nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Jalanannya mah ada ya? Ada. Nah kalau kita hidup teh asa masalah teh kayak nggak ada jalan keluarnya, bukan nggak ada jalan keluarnya itu, tapi nggak kelihatan. Gimana tuh mesti biar kelihatan kacanya gimana? Mesti diapain? Cuci, bersihin. Sama itu kaca teh kayak hati kita. Ketika kita udah bismillah, yuk bersihin pakai air mata tobat, kelihatan ini ternyata jalan keluarnya. Atau nggak dibikin, naon masalah gini doang ya. Sama aja. Yang di luar sana belum jalanin hukuman juga nanti ada hukumannya, lebih repot nanti. Ujung-ujungnya kumpul semua kok lagi di pengadilan Allah. Masya Allah. Mau ditutupin kayak gimana juga. Ijazah, jadi ke situ, maaf. Ya kalau mau jujur ya Allah, demi selembar kertas kok heboh satu negara. Nggak beneran ada mah. Sokoy mere gitu mangga. Udah diumpet-umpetin juga nanti ujungnya kan ketahuan di pengadilan Allah. Tengsin. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Quran surat 64 atau Ghabun ayat ke-9. Akan ada hari di mana yaumut taghabun. Salah satu istilah hari kiamat itu adalah hari ditampakkan segala dosa. Ada acara ini apa teh 86 ya di TV ya. Saya lihat itu kan suka ngegerebek-gerebekin gitu ya. Pernah suatu ketika ngegerebekin hotel remang-remang gitu, ketangkeplah di dalam ya pasangan yang belum menikah. Tapi bukan prostitusi, memang naksir sama naksir terus pengen maksiat aja gitu. Ketahuan duluan. Karena bukan prostitusi akhirnya kan tete mbaknya rumah sama anak perempuannya satu masih kecil. Saya nggak pengen dua orang yang paling saya sayang tahu kelakuan saya. Bisa bikin dia nangis guling-guling. Saya mikir ya Allah, demi nggak pengen dua orang tahu kelakuannya, ada orang yang bisa nangis sampai segitunya. Sedangkan nanti akan ada harinya. Tadi yaumut taghabun, hari dimana semua dosa kita tuh ditampak. Ini orang nih yang lagi ngomong nih akan dikasih lihat nanti di hadapan Allah. Kalau nggak tobat, kelakuannya kalau sendirian ngapain aja. Di hadapan semua orang yang akunya jadi penontonnya, jadi pengikut kajiannya, jadi enggak, dibuka semua sama Allah. Bongkar itu asli. Gimana tengsinnya itu di sana malu. Dan itu teh baru dibuka, belum jalanin hukumannya. Nah, bismillah. Lepas dari sini mungkin kalian akan terjun ke masyarakat dengan pandangan sinis dari orang-orang. Orang mungkin ngehina, na'udzubillah. Tapi kalau mau jujur, udahlah. Hinaan yang keluar dari mulut orang aslinya lebih sedikit daripada kehinaan kita yang asli. Orang paling, misalkan ya, orang paling tahu satu dari aib kita. Dennis banyak omong lu. Tuh, saya kebuka, saya banyak omong. Padahal bisa jadi saya nggak cuma banyak omong, banyak utang, banyak cicilan, banyak ketombe, nggak ada yang tahu.
Sedangkan Nabi jelas-jelas mulia aja ada yang ngehina. Masa kita yang hina betulan gak ada yang ngehina? Tapi yang hina udah kita tolongin. Ah ya udahlah, dia yang zolim, masa dia yang zolim kita yang dihukum? Anteng. Tapi tetap aja dia jahat. Kan berusaha baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka weh. Satu dunia suka, Allah benci juga, saya yang repot. Tetap aja dia mengkhianat. Saya mah bakal mati, cita-cita ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya satu. Kita pengen ke surga, emang dosanya satu? Berarti kan kehalangan dosa sendiri. Tahu-tahu kehalangan dosa sendiri, ibadah kurang, gak bisa digugurkan dengan amalan kita. Dikasih fasilitas, ada yang gugurin dosa, ada yang ngutang galakan dia, ada yang udah tolong dianya malah julid. Udah bismillah. Berarti dia lagi gugurin dosa kita tuh. Harusnya dia yang kita traktir seblak, nyeblak we duaan. Paling bingung orangnya, perasaan saya habis fitnah kamu, kenapa saya ditraktir seblak? Bukan akunya yang baik, ini Allah dan Islamnya. Oh gitu Islam teh. Ya udah, ajarin saya ngaji dong. Hidayah. Kelakuannya nyebelin kok. Alhamdulillah lah, meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Anteng. Jadi ketika nanti di sini, ayo nyantri, jadi lu beres dari rutan teh udah pada jadi orang soleh, biar nanti nggak punya masalah. Punten ya, nggak tepat ya. Bahkan kau berani bilang jangan heran kalau nanti kalian udah jadi hamba yang banyak takwa, banyak sujudnya. Punten, masalah kalian bisa jadi tambah banyak. Tapi juga mudah bagi Allah. Semua masalah itu tidak berarti apa-apa bagi kalian. Dulu dihina ngambek, sekarang makasih. Monyet kamu, jawab aja, bukan. Monyong kamu, enggak. Malah yang nyebut kata monyong yang harus majuin bibir. Coba sebut monyong tanpa majuin bibir. Susah. Jadi dia itu mah. Karena biasanya yang ngambek itu yang ngerasa. Ya. Coba gerak. Ada orang punten ya, memang gempal, beratnya misalkan 2 kintal, tiba-tiba diledekin, ceking, cungkring. Paling dia heran, naon Aisyah teh, gue cungkring belah anaknya, nggak ngerasa, nggak ngambek. Ya dibilang monyet ngambek teh ngerasa, beren bisa jadi. Dalam Bismillah. Kalau bentuknya nasihat, kritik yang membangun, mangga. Tapi dah gitu, orang mah mulut orang mah gitu aja, bau jigong lah udah. Bismillah. Alhamdulillah surganya nggak di mulut Allah, nggak di mulut orang, tapi di Allah ya. Udah capek nih mikirin orang melulu mah. Pengen selalu kelihatan langsing, tiap kali foto tahan nafas, pegel. Ya nggak bu? Iya, ya. Berhasil kelihatan langsing, mukanya biru, ngap. Ini menjiwai ya ketawanya. Ya. Jadi udah ya, bismillah. Nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Bisa jadi kalian yang nanti lebih jauh mulia di hadapan Allah daripada yang di luar sana mana tuh nggak dihukum kayak udahlah, lebih repot dia. Kalau misalkan maksiatnya nggak pernah ketahuan, dihukumnya nanti setelah mati. Udah bismillah ya. Jadi ya udah, alhamdulillah. Siapa yang paling sukses dari sini bukan yang keluarnya paling cepat, tapi yang pulang dari sini tambah dekat sama Allah. Udah sih. Lagi kuliah kehidupan aja kita mah dah. Kalau gara-gara ini kita jadi benar-benar manusia yang berbeda, dan yang pulang dari sini dapat kado paling nikmat, hidayah, udah. Apa yang lebih mahal sih dari itu? Kalian punya saldo belasan T, punya segala macam-macamnya, nggak ada hidayah, jadi hidupnya maksiat wae, atau berarti meninggal kemana? Itu udah jelas itu. Tapi kalau udah modalnya hidayah, udah bisa ya. Mahal itu teh asli. Ayahnya Ali, anaknya masuk Islam. Ponakannya Nabi 23 tahun didakwahin langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW, nggak masuk Islam juga. Kita ketemu Nabi enggak, fotonya tahu juga enggak. Mau dia sujud Islam, dia nyembah Tuhannya, dia ngikutin sunnah Nabinya. Ajib ya. Lagian kalau Allah nggak pengen kita datang ke pengajian ini gampang. Meskipun misalkan kalau yang di dalam di program ya mau nggak mau kudu ikut.
Yang kerja gampang dibikin aja, misalkan kunci motornya hilang, nggak jadi berangkat ke sini. Ada yang kuncinya ada, motornya hilang, lebih repot. Ada yang kuncinya ada, motornya ada, si bapaknya yang hilang, ada itu. Tahu-tahu pergi ke rumah janda. Tapi ada juga yang kuncinya ada, motornya ada, orangnya ada, imannya yang hilang. Wah, ini lebih repot. Jadi istilah, justru saya pengen minta doa ya. Jadi kalau ada yang ceramah itu didoain, Pak. Ya Allah, ningkongko ngomong wae di depan, biasa ke jualan handphone lah. Kayak di Roxy. Ibu mau tuker tambah? Ya Allah, mudah-mudahan ini orang nggak cuma ngomong doa, tapi juga mengamalkan apa yang dia sampaikan. Yang duduk dengerin maksiat, bisa jadi karena tidak tahu, bisa jadi terampuni itu. Yang ngomong di depan, banyak omong, bilang yang baik-baik, tapi sendirinya dia ngelakuin, oh asli itu dosanya nggak main-main. Padahal kelakuannya misalkan sama dosanya. Na'udzubillah. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Quran surat 61 As-Saff ayat ketiga. Kabura maqtan, kemurkaan besar di sisi Allah. Bagi orang yang kayak gitu, nyuruh tapi sendirinya enggak, bilang jangan padahal sendirinya ngelakuin. Nah, itu lebih repot. Jadi minta doa. Kesini pengen minta doa dari teman-teman, ya Allah, doain ini si Koko beneran tobatnya, istiqomah. Ya udah ya, atau istiqomahnya sampai kapan ya? Sampai mati ya. Kok dia cuma setahun kok istiqomahnya, tapi berhentinya karena mati. Ya alhamdulillah. Daripada kok 60 tahun dia ibadah, tapi setahun terakhir sebelum mati maksiat lagi, gak istiqomah berarti. Ya. Tadi pas ditanya, kalau di kajian yang lain biasanya mau ke surga, mau siap ke surganya sekarang? Oh, enggak. Tadi perasaan lebih banyak yang jawab siap. Ya udah amin weh. Entah mati duluan dia. Ya nggak apa-apa kalau pasti langsung ke surga. Enggak. Hidup kan yang penting husnul khotimah ya nggak? Nah, husnul khotimah itu bukan perkara mati karena apa, tapi mati sedang apa. Kok matinya karena COVID, tapi sedang apa? Sedang sujud rakaat terakhir, aman. Daripada kok matinya di masjid, ih keren, tapi sedang apa? Sedang nyolong speaker, jatuh ketimpa, nggak jadi aman. Ya. Gitu. Istilah, nggak ada yang sia-sia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dari sini kado yang paling terbaiknya adalah pulang dapat bawa hadiah termahal dari Allah, hidayah. Karena kalau udah punya itu, bismillah, bahagia di dunia wal akhir. Dah, sisain waktu untuk diskusi, ngobrol-ngobrol. Ada tanya jawab tidak? Tidak ada. Langsung doa aja. Atau gimana? Habis ini rundownnya apa lagi? Atau saya masih ada waktu sampai maghrib ya? Iya. Silakan, kalau misalnya ada yang ditanyain pun silakan, mangga. Kalau masih ada waktunya ya. Saya kembalikan dulu ke tuan MC kita. Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Bagi para jemaah, ada yang mau bertanya? Boleh disampaikan. Kalau ingin curhat juga boleh Ustaz. Kenapa? Kalau ingin curhat boleh. Mangga, tapi yang punya solusi mah Allah, bukan saya ya. Jadi ikut dengerin weh. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan Ustaz? Ada yang mau di-sharingkan mungkin? Jadi kalau di sini mah beda dengan kalau lapas mah udah jalanin hukuman ya. Kalau di sini mah nunggu ya, Pak. Betul ya, kalau rutan mah nunggu ya. Paling lama berapa lama nunggunya? Yang paling lama di sini udah berapa tahun, Cum? Ada yang udah lebih dari 2 tahun? Nah ya, betah amat ya, jangan ya. Istilah. Iya, mudah-mudahan sebentar ya. Dah istilah ya. Gimana? Jika tidak, apa langsung ke doa atau gimana? Tidak ya, kalau tidak langsung ke doa. Baik, istilah ya. Izin sama-sama menundukkan hati dan kepala kita sejenak, bermunajat ke sisi Allah. Nanti yang punya hajat masing-masing silakan disuarakan dalam hati. Ingat, doa itu pilihannya cuma 3. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, 1 dikabul. Kalau saya udah doa belum dikabul, pilihan yang kedua apa? Dia akan dijauhkan dari musibah.
harusnya kepleset nggak jadi, ada orang mau fitnah nggak ada yang percaya, gitu-gitu ya. Kalau saya tetap kepleset kok, pilihan yang ketiga apa? Dihapuskan dosa-dosanya. Padahal mintanya minta bebasnya juga karena pengen kangen sama ibu. Tapi kok masih di dalam terus, ya udah berarti bisa jadi pilihan yang ketiga. Pulang bersih itu nggak bawa dosa. Selagi doanya doa yang baik, pilihannya cuma 3 tadi. Ya, nggak izin kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat ke sisi Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.